Halo, assalamualaikum kawan-kawan peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awo, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan pagi ini kawan, kembali saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan di dalam semua video saya ini nanti tetap bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-temanku semua itu tentunya. Oke kawan, kebetulan di hari Minggu ini ya, Minggu tanggal berapa yang tadi Pak? Tanggal 30 ya? 30. Tanggal 30 Mei, saya kebetulan ada beberapa teman yang silaturahim. Lebih jelasnya ya, ini nanti beliau saya perkenalkan dahulu. Monggo ngaturaken Pak, jenengan saking pundi? Saya dari Kabat, Banyuwangi. Kebetulan saya mau ternak kambing, jadi saya selalu ngikuti konten sampean untuk belajar, sampai saya juga memesan rumput otot sama sampean. Terus pokoknya belajarlah sama sampean. Sebelumnya ngapunten, di usia jenengan ini Pak nggih, kok masih baru kali ini mau diternak kambing? Enggak kok dari dulu-dulu Pak? Ya karena terikat pekerjaan. Oh, abangnya sudah bekerja Pak? Iya. Subhanallah, loh. Ini beralih profesi atau kena dampak COVID ini Pak? Ya kebetulan kalau planning alih profesi itu udah lama. Oh, Nggak gitu. sampai ada COVID ini saya sama istri udah ngomong bahwa kita kepingin mandiri, pengen berwira swasta. Kebetulan ada COVID juga gitu. Tapi ya tambah yakin lah kalau kita pengen berwira swasta. Oh, ngoten. Nggih. Sebelum apa mau terjun ke ternak ini, ngapunten, mohon maaf. Awalnya Bapak sudah aktivitas bekerja di mana Pak? Kalau boleh tahu. Saya pelaut. Pelaut Pak? Iya. Wah, istimewa ini Pak. Jadi- Cari ikan atau pelautnya yang sistem? Kebetulan kalau cari ikan bukan. Saya di pelayaran yang di kapal-kapal niaga. Jadi ya intinya saya alih profesi dari pelaut kepingin di peternakan. Iya. Sebelum lebih lanjut Pak ya, saya tak ingin Iya. tanya-tanya aja dulu. Kok seru ini kelihatannya. Nah, Pelayaran. Kalau boleh tahu Pak, sejauh mana Bapak pernah melayar? sampai di Afrika, paling dekat ya Indonesia. Masya Allah. sampai Saya di justru Afrika, saya Pak. tahunya konten kampanye itu pas saya di Afrika sana. Lagi lihat-lihat, oh ternyata Banyuwangi ada kontennya masalah peternakan kambing atau domba. Ya udah saya ikuti, saya rutin tambah. Jadi saya tambah semangat untuk belajar gitu. Menonton video sampai dari Afrika. Memang sampai sana Pak video ini Pak. Iya, selama masih ada sinyal. Oh iya. Jadi insya Allah Kalau konten gitu, kampanye itu sampai kemana-mana. kalau gitu Pak ya, ini nanti insya Allah kan Sangat kita bikin konten menginspirasi. Pak ya. Iya. Jadi bisa sampai ke Afrika sana ya. Mungkin teman-teman Bapak nantinya malah yang lihat. Justru itu. Mudah-mudahan aja bagi yang mau pensiun, ayo kita gabung. Oh gitu, iya. Terus bapaknya yang satunya ini apa juga? Ya, jangan-jangan juga habis dari pelayaran ini. Ini model-modelnya ini gandengnya kok kayak pelayaran nih. Perkenalan Pak. Nama saya Arianggara, Ya. asli Purwoharjo, jadi tetangga Mas Ibrahim Dadung Awo. Ternyata, Iya. ternyata apa itu tetangga sebelah ada peternakan rumah. Saya belum tahu saya dari Singapura sana. Lihat konten-konten, lihat YouTube, ternyata kok nemu kok ada tetangga sendiri yang apa itu profesinya peternak dan lumayan jalan itu. Alhamdulillah di hari Minggu ini kok daya ya aduh aku Pak. Aduh. Kalau apa tuh konten YouTube-nya udah dari jauh-jauh sana, dari luar negeri juga sudah. Oh, alhamdulillah. Nah terus Bapak sendiri ketika menonton dari video saya kebetulan masih berada di mana? Saya kebetulan waktu itu berada di kapal di Singapura. Oh, di Singapura ya. Kalau Bapak yang tadi di Afrika, jenengan dari Singapura, itu sempat komunikasi atau memang teman atau gimana? Kebetulan bapak satu ini senior saya. Oh, malah Singapura. senior Pak. Sampai sudah jelas senior kok malah resen loh Pak. Ya nggak apa-apa. Apa salahnya nyoba profesi baru? Ini rencana ini dicoba atau memang wis nawa itu Pak? Nawa itu bekerja, ibaratnya ganti profesi pekerjaan saya dari pelaut ke peternakan.
Jadi kalau tadi Mas Hari bilang saya seniornya di pelayaran, siapa tahu nanti saya seniornya juga di peternakan. Wah, alhamdulillah, amin, amin, amin. Semangat, Amin, Pak. amin, amin. Mumpung masih diberi kesempatan, modal alhamdulillah sudah cukup. Insya Allah dikembangkan. Iya. Ya bisa jadi mungkin gini, Pak. Kalau di pelayaran kan masih ada batasan-batasan waktu, suatu saat kan Betul. pensiun apa-apa itu Betul. kalimatnya ya. Tapi kalau di peternakan kan insya Allah bisa untuk selamanya. Betul, betul. Kembali, biar video ini nanti bermanfaat, kita langsung saja kita ngobrol-ngobrol, kita kasih beberapa pertanyaan. Bapak mewakili dari teman-teman yang ada di perantauan, mungkin apa yang perlu dipertanyakan atau yang disampaikan dulu? Saya mau menanyakan tentang bagaimana cara, terutama kayak kita yang profesinya nggak pernah namanya terjun di peternakan, otomatis berpikir, wah kalau merawat domba harus ngarit, harus seperti ini, harus seperti ini, pokoknya ribet lah. Tapi setelah saya melihat konten sampean, saya kepingin sampean menjelaskan bagaimana triknya beternak tanpa ribet, termasuk pakai rumput odot itu seperti apa, terus rumput pacong itu seperti apa. Jadi saya ingin tahu supaya kedepannya kita tambah yakin bahwa segala pekerjaan memang banyak resikonya, tapi kalau memang ada resiko yang bisa diminimalisir, kenapa enggak? Gitu. Memangnya peternakan itu menurut Bapak itu ribet apa enggak, Pak? Kalau melihat konten-konten YouTube sampean dan yang lain, enggak juga. Ya udah, itu berarti Pak jawabannya. Betul. Ya kita kan belum pernah, makanya kan gitu, ya. saya bertanya dengan orang yang sudah ahlinya, bagaimana secara sampean dari beternak mulai nol sampai sekarang bisa seperti ini, rumput odot itu seperti apa, rumput pacong itu seperti apa, perbedaannya apa, supaya kita tambah yakin lah, tambah enak untuk perawatannya. Masalah penjualan itu gampang, itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita berusaha untuk menjalani apa yang sekarang kita lakukan, itu aja. Oh, gitu. Jadi poin pertanyaannya yang mana yang tadi Pak panjang? Ayo Poin coba. pertanyaannya Iya. pertama, saya ingin tahu perbedaan rumput odot sama rumput pacong itu apa, terus placement-nya apa, terus masa tumbuhnya berapa lama, udah itu aja. Oh itu Pak. Hmm. Gini kawan. Mungkin kalau saya menjawab itu hanya sebatas pandangan saja. Iya. Kita sekilas melihat, tidak berdasarkan teori. Tapi kalau banyak dari info-info yang didengar, infonya katanya yang banyak di kandungannya banyak di pacong dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri malah sebaliknya. Saya itu cenderungnya itu malah di odot daripada yang pacong. Itu pasti juga beberapa alasan itu pasti, enggak kok syukur saya menyampaikan dengan apa ya, saat nawur bukan Pak, memang dari kenyataan. Kalau hasil evaluasi saya di praktek di lapangan, pacong itu cenderungnya dia itu batang tinggi, dia itu tinggi bisa sampai tembus di 3 meter. Peranaan lumayan banyak lah, tapi dia itu sangat keras ketika telat memanen. Oh. Jadi semisal gini Pak, Bapak itu menanam sudah ada semisal 1/4 hektar. Ketika pengaritan itu enggak sejajar terus, enggak rata. Dia itu ketika kasep Pak, keras, benar-benar keras. Sedangkan keras di hewan pastinya itu kurang begitu lahap Pak. Itu kalau di lapangan. Walaupun pakai mesin itu Iya, tetap. Ya dia tetap akan hancur, tapi nanti kulit-kulitnya itu masih tetap ada. Itu yang pertama. Terus daya nafsu makan di hewan itu menurut saya lebih sangat suka di odot. Kalau odot gini kan cenderungnya dia itu pendek. Dia fokusnya itu di daun. Jarak batang ke batang ya, tunas ya. Itu cuma kurang lebih 1 cm, satu sentian per ros. Oh, iya. Kurang lebih segitu. Disitulah menunjukkan bahwasanya kalau rumput itu benar-benar sangat banyak di daun. Oh iya. Peranaan sangat padat itu tentunya. Masa tumbuhnya dari nanam sampai siap panen berapa lama? Kalau untuk pacong sama untuk odot berapa perbandingannya?
otot 3 bulan kah atau berapa gitu. Kalau sepengamatan saya, penanaman pertama di odot itu kan kurang lebih sekitar 50 hari dari penanaman sudah siap dipanen. Sedangkan yang kedua itu 30-35. Kalau punya mesin seleb dibikin 50 pun juga nggak apa-apa. Semakin tua kan semakin banyak serat kasarnya, Iya, tapi iya. bagus yang itu. Tapi kalau yang Pak Cong, ada batasan maksimal untuk memanen. Oh, Ketika telat, kembali yang saya sampaikan, dia akan berbatangnya itu keras, lebih keras ya. lebih keras. Makanya saya sendiri ada Pak Cong itu ada, tapi hanya sebatas punya aja, enggak kok. Berarti kalau ketuaan bisa jadi dombanya karena dombanya nggak lahap atau nggak mau pilih-pilih ya otomatis kan banyak yang terbuang kalau begitu. Iya itu pasti nanti akan terbuang. Kalau si otot nggak. Kalau otot alhamdulillah ya ini mungkin Iya, Bapak iya. kesini kan sudah Iya. beberapa kali Iya. melihat ya. Iya. Kenyataannya Lihat seperti habis itu. terus. Kenyataannya seperti itu perbedaan antara di otot sama Pak Cong. Yang ininya kalau Pak Cong itu tinggi, dia itu biasanya berbatang keras, peranaan sedikit lebih banyak di otot. Dan kalau Pak Cong sendiri itu banyak orang yang bilang itu gini Pak, Mas pastinya enak di Pak Cong daripada otot karena potensi banyak apa Pak, nilai banyaknya itu bahasanya apa? Ya, pertumbuhannya Kuantitinya. Hasil-hasilnya Iya, itu loh, Pak. kuantitinya. Kuantitinya ya berarti ya itu lebih banyak di Pak Cong. dengan alasan karena kalau Pak Cong tingginya sampai 3 meter semisal, kalau otot cuma 70. Iya. Tapi kalau pertanyaan itu Pak di lapangan menurut saya itu benar tapi salah. Benarnya memang benar lebih banyak di Pak Cong, tapi salahnya walaupun Kualitas. banyak kalau terbuang atau enggak dimakan kurang apa juga percuma Pak. Akhirnya Jadi- sedikit juga Ya jadinya. akhirnya sedikit. Ya mungkin teman-teman yang awal masih banyak yang Betul. apa ya berpikir iya atau enggak. Oke, silakan praktek semuanya, sama-sama menanam, biarkan tanaman itu sampai tinggi, setinggi anggap saja sampai 4 bulan 5 bulan, 4 bulan gitu aja wis. Coba nanti diamati bener enggak batangnya sekeras apa. Tabunya kalah Pak, Kerasnya. sangat keras, benar-benar keras, Gitu. benar-benar keras untuk kulit. Sedangkan kalau semakin tua posisi dalamnya itu kan kadar airnya sudah Sudah berkurang. Enggak kayak Nggak, bagus kayak ngoten niku napa ngarani ya nggih ngoten niku wau. Kadar airnya sudah berkurang, tepinya kulitnya itu sangat keras. Salah satunya seperti itu pemahaman saya. Tapi untuk rumput otot itu dibuat silase atau fermentasi bisa? Semuanya itu bisa, Bisa ya? baik odot, pakcong, tebon dan sebagainya, semua rumputan itu Bisa. bisa. Tapi kalau odot sendiri kan kadar airnya sangat Tinggi. tinggi, memang sangat tinggi. Terus kalau ingin dibuat fermentasi skala panjang, biasanya banyak yang bertanyakan, Iya. inginnya itu tanam odot seluas, terus difermentasi semuanya. Kan biasanya seperti itu. Kalau odot saya amati dulu. Kalau kadar airnya banyak Pak, berarti kuncinya jangan sampai membuat kemasan yang terlalu besar. Oh. Kemasan kalau semakin kecil kan semakin sedikit nanti kadar airnya yang apa? Yang lerum. Ini bukan lerem tuh Pak. Biasanya nek sama skala besar, sama ada kemas plastik, mungkin 1/4 dari plastik tersebut Angin. itu kelihatan tergenang air. Air. Karena dia airnya itu lerem. Seperti itu biasanya. Oke. Tapi kalau kebetulan pas ada campuran, semisal kebun jagung, itu sekali membuat dioplos, Bisa. malah bagus Pak. Saya sempat uji coba seperti itu. Makanya kalau ada panenan jagung, saya itu inginnya malah saya oplos Jagung kering atau jagung yang masih besar? ke semuanya, baik jagung manis maupun jagung biasa yang kering. Kalau kan gini Pak, biasanya kalau jagung itu ya bukan biasanya sih, pengamatan saya jagung itu walaupun kelihatan hijau, pasti dalamnya itu apa Pak? Kapuk, tapis kapuk, nonton kalau Pak, kadarnya sangat sedikit. Sedikit saja. Rongga ini. Ya iya, kalau itu diseleb terus dikasih otot, jadi kadar air yang di otot nanti terserap sama tebon tersebut. Ngoten itu Pak. Terus mungkin yang menginspirasi untuk teman-teman yang masih di sana itu apa Pak menurut sampean Pak? Ya enak lah kumpul keluarga. Iya.
Kok ojo Pak, ojo ngiming-ngiming sing sik ning kono Pak mesakne Pertama Pak. itu masalahnya kalau kita sudah berpikir kumpul keluarga itu kan sudah nggak bisa Waktunya dihitung. lebih fleksibel ya. Iya, Lah, memang Bapak sendiri sudah berapa tahun? kalau berlayar ya sudah lama 17-an tahun, 18 Insya Allah tahun. 17 tahun. Bu, sampai ditinggal 17 tahun, Bu. Ya seprofesi. Namanya dulu kita kan nggak tahu seperti apa ke depannya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya memang selera sih, selera masing-masing orang. Kalau saya berpikir, ya itu pilihan, betul kata istri saya, pilihan. 17 tahun, Pak. Mas Hari kan apa namanya, dia juga kalau beternak atau wira swasta mandiri nggak enak, dia nggak akan berpikir untuk bagaimana untuk beternak juga, lebih baik kita bekerja terus kan gitu. Oh iya Pak, kenyataannya kan sudah jelas dia beliau ini ketika apa nih waktu luang kok sampai silaturahim ke peternakan aja lucu Pak. Iya. Seharusnya kan kalau apa cuti ku ya ke laut, Iya. di mall. Iya. Lu sampean kesasaran kok Pak. Terus mungkin mungkin pasti ada Pak, kok ada niatan kok ingin di sini, ingin apa menimba ilmu lah, melihat-lihat, kan pasti ada beberapa niatan. Salah satunya menurut Bapak sendiri apa juga sama dengan beliau? Sama, intinya saya laut tidak seterusnya kerja di laut. Ya. Karena kita juga resikonya kan meninggalkan keluarga terus, nggak enak juga gitu. Kalau sekarang penghasilan pelaut utamanya masih di laut, tapi sekarang saya mencoba untuk merubah mindset. Kalau bisa di darat itu yang jadi utama, dan di laut yang jadi apa itu sampingan. Wah ini istimewa. Kalau kangen di laut udahlah kerja di laut. Jadi utamanya pokoknya di darat. Betul. Gitu. Ngoceh. Saya dari 2017 sudah memutuskan untuk mencoba berkarir di darat ya, berkecimpung dalam dunia peternakan. Tapi peternakan ayam masih gagal. Ya alhasil nggak dapat apa-apa. Saya kembali lagi ke laut, cari modal dulu, dan sekarang setelah lihat konten-konten YouTube, membandingkan sana kemari, ya Tambah yang paling yakin. cocok dan meyakinkan, dan saya yakin ternak kambing dan domba ini. Istimewa berarti Pak ya, kalau Bapak sendiri sudah pernah berlaut tapi terus menginjak ke ternak. Sedangkan saya sendiri sudah ternak tapi nggak pernah melaut. Kalah aku Pak, wes jelas kalah ilmu aku, kalah umur gitu Pak. Istimewa jenengan, jadi jenengan itu malah sudah merasakan kesemuanya. Kulo wis pengalamane paling-paling ditikoki nopo pakane apa, adole ning ndi, sampe hasile piro, cuma itu aja. Iya. Tapi alhamdulillah walaupun saya sebatas ini Pak, saya ya mudah-mudahan harapan saya bisa menginspirasi buat keseluruhan teman-teman. Tapi insya Allah menginspirasi. Insya Allah ngoten ya Pak. Menginspirasi. Makanya mudah-mudahan sampai tetap sehat, selalu berbagi, jangan pelit ilmu. Jadi supaya teman-teman saya yang pengen alih profesi bisa belajar dan tambah yakin kalau dia bisa. Amin. Ya tentunya kita tetap Pak saling doa mendoakan aja. Amin. Ya, Kita saling doa betul, mendoakan. betul. Mudah-mudahan bisa. Yes, ngoten kita aja sing sampai-sampai ini mau lah intinya. Betul. Oke kawan, sementara itu dulu ya yang perlu kita bahas dan kita sampaikan. Mudah-mudahan di dalam video saya tadi tetap bermanfaat, bisa menginspirasi itu tentunya. Dan mohon maaf apabila saya tadi menyampaikan banyak hal-hal yang kurang sama atau kurang sesuai di hati teman-teman. Maklum, itu setiap peternak mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai pedoman masing-masing. Khususnya saya sendiri mempunyai argumen tetap seperti yang dulu-dulu. Saya tidak mudah terpengaruh sama omongan orang lain. Saya harus berdasarkan real praktek yang nyata. Kurang ngoten Pak? Betul. Kurang jelas di situ ya. Betul. Mungkin cukup itu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.